Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat selamat siang. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini masih tidak ngantuk ya, karena emang materi kita ini coaching untuk agenda 4 dapatnya siang hari. Semua semangat ya Bapak Ibu. Ayo kita semangat pagi, 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 pagi. Ayo, satu, dua, tiga. Semangat pagi. Semangat pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Kurang kompak, tapi memang nggak bisa kompak kali ya. Coba sekali lagi, yang semangat ya, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Rupanya nggak bisa karena memang apa ya, detik-detik itunya beda ya. Ya Bapak Ibu, kita harus semangat. Bukan semangat pagi, saya lupa. Semangat siang, 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 siang. Jangan ngantuk bener ya. Yang penting Bapak Ibu semua bahagia. Kita harus bahagia ya. Bahagia, sehat, dan sukses. Betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi hari ini adalah Bapak Ibu luar biasa. Ya, kita harus beri dukungan untuk diri kita, motivasi diri kita untuk semangat ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk menyemangati diri sendiri dan menyemangati kita semua, mari kita tersenyum ya. Ke kiri 2 senti, ke kanan 2 senti, ke atas 3 senti. Ayo semuanya. Mana senyummu, Bu? Bu siapa nih semua sudah? Bu Endi semua sudah ya. Bu Mary belum kelihatan video udah masuk tapi belum ada. Halo Bu Mary. Berarti masih kurang. Bu Ajeng ya, belum hadir ya. Baik, Bapak Ibu, semua sehat dan kita usahakan tidak ngantuk ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol saja karena semua materi, agenda 1, 2, 3 semua sudah dilahap dengan tugas-tugasnya. Benar nggak? Tugasnya gimana? Seru ya tugasnya? Bapak Ibu pasti pintar-pintar, hebat-hebat karena kita mau smart ASN ya, digitalisasi. Jadi semua tugas-tugasnya apa Bapak Ibu? Tugas-tugas video dan sebagainya. Dan sekarang kita sampai ke puncaknya yaitu agenda 4 ya. Agenda 4 ini ya semuanya ini adalah kaitannya dari agenda 1, 2, 3 ya untuk menghasilkan output yang diharapkan dari BRIN. Apa Bapak Ibu semua sudah tahu output yang akan dicapai oleh Bapak Ibu sebagai seorang peneliti? Apa? Apa Pak Rio? Ayo. SKP. Bukan. Oh, bukan. Output dari mengikuti laser apa? Proposal. Selain sebagai seorang peneliti, selain memang laporan aktualisasi dan laporan rancangan, tapi AFP ada berapa? output. Mungkin waktu di apa pelatihan PKBT udah kan Bu Adini ya? Itu kan ada apa output yang menjadi diintervensi Bapak Ibu untuk menghasilkan apa karena Bapak Ibu punya tugas dan peran sebagai seorang peneliti. Apa Bapak Ibu? AFP Oh, berapa? tidak ada yang tahu Submit proposal. proposal. Proposalnya diapain? Proposal untuk mendapatkan pendanaan harus sampai ke submit. Submit. Itu output Bapak Ibu, tapi output sebagai mengikuti apa namanya? Mengikuti lasar adalah laporan aktualisasi di akhir ya. Untuk di awal tentunya adalah laporan rancangan aktualisasi. Jelas ya Bapak Ibu paham ya? Kemana arahnya kita nanti. Baik, saya akan coba share. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat Bapak Ibu? Udah, Bu. Oke ya. Jadi ini hari keberapa coba? Latsar
CPNS BRIN Angkatan 1 kelompok A, kita semua ada di Angkatan 1 kelompok A. Ini adalah hari ke-10, betul nggak? Betul kan Bapak Ibu? Hari ke-10, Iya, Bu. benar nggak? Iya, Bu. Baik, saya akan semangat dong Bapak Ibu, ya, karena Bapak Ibu kita ini metodenya adalah pembelajaran orang dewasa. Orang dewasa itu banyak pengalamannya, apalagi Bapak Ibu seorang riset peneliti yang semuanya S3, ya. Jadi tidak lagi gelas yang kosong, tapi gelasnya udah hampir penuh. Jadi kita kalau pembelajaran orang dewasa semua harus aktif. Saya di sini sebagai fasilitator dan saya sebagai coach Bapak Ibu, ya, mendampingi Bapak Ibu. Baik, saya ingin perkenalan diri, ya, karena kita memang dari agenda 1, 2, 3 saya ngajar tapi saya tidak ketemu Bapak Ibu, ya kan? Baik, saya Asih Setiawati, Widyaswara ahli utama. Satker saya Direktorat Pengembangan Kompetensi. Ini email saya, ya, dan ini nomor HP saya. Jadi karena kita bimbingan, saya sebagai coach dari Bapak Ibu, jadi Pak Vensa atau Pak siapa ya tadi itu tolong dibuatkan WAG-nya ya. Ya, ini nomor HP saya, kita buat WAG Bapak Ibu nanti masuk ke situ segala sesuatu bimbingan atau mengirim tugas-tugas bisa melalui email, bisa juga melalui WAG, ya. Jadi kita bimbingannya dekat, walaupun Bapak Ibu mandiri silakan, ya. Saya memberi waktu kepada Bapak Ibu. Baik, sekarang saya sudah memperkenalkan diri. Nah, saya minta Bapak Ibu juga memperkenalkan diri, ya. Kok ini? Ya, dengan menyebutkan nama lengkap, panggilan, unit kerja, dan tema isu rencana aktualisasi. Tapi pertanyaan saya sebelumnya, apa Bapak Ibu sudah mengetahui mentornya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah semua. Oke, berarti sudah pernah melakukan pertemuan. Baik, sekarang kita mulai dari Ibu Ajeng. Silakan Bu Ajeng, perkenalkan diri dengan namanya, panggilannya, unit kerja, dan tema isu rencana aktualisasi. Silakan, Bu Ajeng. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Em, Perkenalkan nama saya Ajeng Kusuma Ningtyas Pramono, panggilannya Ajeng. Saya berasal dari Pusat Riset Biomedis. Tema isu rencana aktualisasi yang saya akan lakukan itu adalah genomic surveillance untuk Staphylococcus aureus. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Eh, Temanya sudah ada dan saya mau tahu apa sudah punya isu-isu, 3 isunya sudah koordinasi dengan mentor, Ah, lalu saya sudah berbicara tentang itu Kami sudah memiliki grup WA sebelumnya, Bu. dengan mentor. Iya, dengan mentor. Tapi belum pernah bertemu secara langsung. Tapi karena kami dari OR Kesehatan itu semuanya berkumpul di Gedung Mitpro. Jadi lebih mudah berkoordinasi. Eh, tapi apa sudah pernah berbicara tentang isu Ah, yang belum, Bu. akan Belum. Ini baru oh, apa namanya? Baru rencana saja. dari rencana harus kejar terus ya Bu ya. Ya, Baik, selanjutnya kepada siapa Bu? saya Kepada Bu Arin. Baik, Bu, Ya, terima kasih. ini Nama urutan. saya Arin Arianti Gunawan, panggilannya Arin. Unit kerja saya di Pusat Riset Ekonomi Industri Jasa dan Perdagangan. Kemudian untuk tema isu rencana aktualisasi saya, Gamification for Sustainable Craft Industry.
Gamification. Gamification for Sustainable Craft Industry. Oke, sudah ketemu dengan mentor? Bertemu belum, Bu, tapi sudah membuat WA group dan belum pernah ada diskusi sebelumnya. Oh, kenapa belum ada diskusi? Oke, selanjutnya kepada siapa? Mau ditunjuk siapa? Atau saya yang nunjuk? Silakan Ibu aja, Bu. Oke, Bu Dela. Iya Bu, perkenalkan nama saya Dela Karisma, biasa dipanggil Dela, di Pusat Riset Teknologi Pertambangan. Untuk tema isu, karena tahun ini Kelris saya ada kerja sama Fagri, jadi saya diminta bikin tentang phytomining. Udah ngomongin sama Kak Keris, tapi belum dibicarakan sama mentor Bu. Oh, baru ke Kelisnya doang. Jadi Iya, belum pernah berbicara tentang isu yang ada saat ini dengan iya mentornya. belum Bu. Iya, karena baru aja dikasih tahu gitu. Oke, selanjutnya Pak Vensa. Maaf aku salah melulu Bu. Ya, Pak Vensa. ya, perkenalkan nama saya Vensa Eka Wijaya, panggilannya Vensa. Unit kerjanya ada di sistem produksi berkelanjutan dan penilaian daur hidup di Serpong di bawah organisasi riset energi dan manufaktur. Untuk aktualisasi sendiri, kebetulan mentor saya itu berada di satu pusat riset dengan saya sehingga sering juga berbicara terkait tema isunya. Dan untuk tema isu sendiri ada 5 tema ya. Yang pertama ada pengolahan biogas, kemudian ada juga tentang keberlanjutan supply chain, kemudian ada juga tentang blockchain dan lain sebagainya. Tetapi untuk tema yang akan diangkat nantinya itu berkutat ke keberlanjutan peternakan Indonesia karena kegiatan ini akan inline dengan implementasi FAO G8 yang akan dilaksanakan tahun depan sehingga diharapkan jika nanti proposalnya tembus ke RIM, maka ini bisa menyokong kegiatan G8 di tahun depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Vensa. Nah ini contoh, jadi sudah ya Bapak, Alhamdulillah. Karena kita harus cepat ya, karena waktu dan apalagi Bapak Ibu ada tugas harus buat proposal pendanaan dan juga membuat laporan aktualisasi. Jadi siapa cepat semakin lebih baik. Selanjutnya siapa Pak Vensa? Mas Rio, Mas Rio silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Rio Nurtantiana, Bu. Bisa dipanggil Ya. Rio. Jadi unit kerja saya di Pusat Riset Sains Data dan Informasi PRSDI di Bandung, Bu. Di situ Bandung. Ya. Lalu untuk tema isu dan rencana aktualisasi, kita masih ini Bu, kemarin dibuat grupnya untuk WA-nya, lalu minggu ini disuruh tulis dulu isu-isu yang relevan dulu di pusat risetnya, lalu besok Senin baru didiskusikan bersama Bu. Jadi masih diskusi dengan mentornya Bu. Jadi belum tahu aktualisasinya itu seperti Pak, terlambat kalau diskusinya baru Senin. Karena ya itu sudah dari ada mentornya Bu. tugas. Tapi kalau saya ada Bu, dari saya ada, cuma penentuannya kan tetap di mentornya kan. Apakah iya atau Iya. tidaknya gitu. Kalau saya udah ada Bu. Oke, berarti sudah siap juga ya. Baik, Udah siap ya. selanjutnya siapa Pagi. Pak Rio? Tunjuk. Selanjutnya yang bawah saya Bu Arin. Bu Arin. Loh, tadi Bu Arin bukannya udah? Sudah, Pak. Tadi siapa? Bu Arin Oh, udah. tadi udah loh. Saya kira Bu Ajeng. Oh, Bu Menyimak Dela ya. berarti. Bu Dela, silakan Bu Dela. Bu Dela udah belum? Saya udah Bu. Udah juga saya. Udah Pak sudah lah Vensa semuanya. udah, berarti Siapa ya Mbak Mary? Udah juga. Belum. Bu Indah Oh, deh. belum. Ah, Bu Oh, Bu Mary, Indah. ya Bu silakan. Mary. Bu Mary. ya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Mary Jayanti, bisa dipanggil Mary. Saya di Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, kelompok riset keberlanjutan sumber daya lingkungan. Mengenai tema isu rencana aktualisasi itu lebih ke pemodelan mengenai keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan. Demikian Bu, terima kasih.
Ya, berarti udah tahu nih temanya, udah tahu. Terus isu-isu yang ingin di apa dipelototin tuh udah tahu nggak? Ada berapa? Isunya Udah sudah dapet ada nggak? Kayak Pak Vensa kan tadi udah punya 5 nih, udah ngebayang, udah men-scanning semuanya yang ada saat ini. ada Kalau beberapa Bu isu. Bu Merah sudah, Bu Mary Sudah, sudah ya, sudah, sudah dapet ya. Tapi sudah. sudah dikoordinasikan ke mentor belum? Waktu pertemuan langsung dengan mentor baru ngobrol dan diskusi, Bu. Nanti akan ada pertemuan lagi. Karena Oke, berarti sudah ada omongan ke Bapak mentor, Bapak apa Ibu Ibu, ya. Nah, Ibu Ibu mentor. ya. Dan sudah ada bayangan beberapa isu ya yang akan dicari nanti prioritasnya yang mana. Oke ya, Ya, Mary. siap, Bu. Lanjut, siapa Bu Mary? Yang belum Indah kali ya. itu Bu Indah boleh. Ya, Bu Indah nomor 5. Bu Indah. ya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semua, salam kenal Bu Asri. Kenalkan nama saya Indah Miftahul Janah, bisa dipanggil Indah. Kamu di mana, di Eh, kantor ya? iya Bu. Oh, soalnya pakai itu, pakai apa? Maaf, soalnya ini baru flu batuk. Iya, karena di kantor juga ya. Iya, Oke. kantor. Saya saat ini di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan. Untuk isu yang akan saya angkat itu pembuatan smart packaging based anthocyanin. Oke. Sudah dapat 3 isu Sudah mulai minimal? literatur review Bu, untuk isu-isu yang akan diangkat. Oke. Oke, selanjutnya siapa Bu Indah? Yang belum? Mbak Bu, Nadia. Mbak siapa, Nadia? Silakan nomor 7 ya, Nadia. Iya, Assalamualaikum, selamat siang semuanya, selamat siang Bu Asri. Waalaikumsalam. Nama saya Nadia Nurdini, biasa dipanggil Nadia, di unit kerjanya Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir di Serpong. Untuk tema isu rencana aktualisasinya, kalau rencananya tuh mau mengembangkan ini Bu, shielding untuk electromagnetic interference shielding menggunakan material Maxen itu, tapi sebelumnya belum dipastikan sama mentornya Bu, masih diskusi-diskusi dan diminta untuk mencari literaturnya. Tapi saya udah coba mencari-cari beberapa literatur terkait penelitian atau aktualisasi yang akan saya kerjakan ini, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Artinya sudah cari-cari ya, sudah nanti kita memilih eh, apa ya kan isu-isu yang memang harus dicari pemecahan masalahnya. Jadi artinya oke Bu Nadia. Sekarang tinggal nomor 9 dan 10. 9 Bu Sri Sudewi, silakan Bu Sri. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sudewi, panggilan Dewi, berasal dari unit kerja Pusat Riset Tanaman Pangan. Tema isu rencana aktualisasi yaitu pemanfaatan mikroba tanah untuk pertanian berkelanjutan. Mikroba pangan. Nah, Tanah. ini juga sudah punya minimal 3 isu, punya nggak Bu? Iya, ada beberapa. Berapa tuh berapa? Tapi untuk saat ini saya belum berkoordinasi dengan mentor, tapi kami sudah ada grup WA untuk diskusi lebih lanjut. Oke, ya baik, terima kasih. Lanjut terakhir Bu, siapa nih? 10 Bu Ulfi. Bu Ulfi, silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Nama saya Ulfi Fitri Waalaikumsalam. Handayani, biasanya dipanggil dengan Ulfi. Unit kerja saya di Pusat Riset Peternakan.
Untuk tema isu ini baru dari saya karena untuk mentornya itu baru dapat nomor minggu lalu dan sudah dihubungin, tetapi belum ada diskusi lebih lanjut tentang tema isunya. Rencana sih pengembangan tablet larut atau effervescent kalau enggak enkapsulasi sebagai pakan Tapi ternak. sudah men-scanning lingkungan di tempat Ibu kerja, kira-kira Sudah permasalahan apa? Sudah, oke. Nah, baik. Jadi 10 orang ternyata yang sudah benar-benar melakukan koordinasi dan sudah memilih ada 5 tema, kemudian bisa nanti diambil 3 tema, itu baru Pak Fen saya. Yang lainnya hari ini juga nanti habis selesai ini harus langsung koordinasi ya. Langsung silakan Bapak Ibu udah men-scanning ya bahwa kondisi saat ini seperti apa, ya kan? Lalu beberapa poin ya yang akan diambil di situ, beberapa isu nanti kan dipilih dengan tapisan-tapisan yang Bapak Ibu sudah peroleh sebenarnya pada waktu di agenda 1, ya kan? Bagaimana mencari isu ya, teknik analisis mencari isunya gimana, itu semua sudah ada sebenarnya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi teman-teman Bapak Ibu ya, kita sudah, cuma saya nggak keburu untuk ngambilin foto-fotonya. Di tengah adalah saya. Nanti kita bimbingan langsung hari ini juga ya Pak. Siapa yang akan buat ininya, WAG-nya? Ya, izin sudah dibuat, Bu. Kebetulan Bu Asih juga sudah di-invite barusan. Oke ya, sudah jelas. Jadi hari ini juga silakan apapun yang ingin ditanyakan silakan. Jadi ini nanti agenda ini kita untuk memfasilitasi Bapak Ibu ya melakukan proses aktualisasi substansi mata pelatihan agenda 2 dan 3 ya di tempat kerja Bapak Ibu. Terus nanti akan muncul habituasi. Habituasi itu pembiasaan terhadap kompetensi yang telah diperolehnya dari pelatihan-pelatihan Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu peroleh. Nah, ini bagaimana keterkaitan dengan agenda? Ya, ini hanya mengulang sedikit karena saya yakin Bapak Ibu sudah 10 hari sudah belajar agenda 1, 2, 3, bahkan sudah bisa karena semua harus sudah bisa menjelaskan. Ya kan? Nah, seperti gambar ini. Ini kemarin ada di agenda 2. Ingat nggak Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjelaskan? Tapi waktu kita hanya 2 JP ya. Jadi intinya kan Bapak Ibu di agenda 1 ya. Ini sebenarnya adalah di Bapak Ibu mempelajari sikap perilaku ya. Sikap perilaku untuk bela negara. Ya, ini benar-benar fondamen, ini kekuatan yang ada di bawah ini ya. Jadi benar-benar harus pegangan Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan apa ya? Jadi bangunan, terus udah gitu pembentukan karakter PNS ini pondasinya ada di bawah di agenda 1 ini ya. Kemudian ini ada pilar-pilar. Ini adalah agenda 2 nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nggak ada pilar-pilar ini, atap ini nggak mungkin bisa berdiri. Betul nggak? Ya, jadi ini nggak lengkap kalau misalnya nggak rumah, terus tidak ada agenda 2. Ya, langsung ke sini. Agenda tidak mungkin kan? Jadi ini harus kuat. Ya, ini harus kokoh. Jika tiangnya di sini nilai-nilai berakhlak ini lemah, maka tidak akan tercapai
ya Bapak Ibu menjadi ASN yang profesional, ya. Karena ini arahnya untuk menjadikan Bapak Ibu ASN ya profesional. Siapapun, jabatan apapun, sebagai peneliti kita harus menjadi peneliti yang profesional. Dan kemudian agenda 3, ini kedudukan dan peran PNS menuju smart governance, ya. Jadi di sini kalau fondamen dengan bangunan-bangunan pilar-pilar ini kalau tidak ditutupi, ya, tidak tiang-tiang ini nggak ada atapnya, bagaimana Bapak Ibu? Layak nggak? Layak nggak rumahnya kalau nggak ada atap? Tidak. Enggak, Bu. Tentunya ada panas, ada hujan. Wah, ini. Jadi memang harus ada kedudukan dan peran PNS menuju smart governance. Baik, kita lanjut ya. Nah, pada agenda 1, Bapak Ibu ingat nggak? Diajarin tentang mencari ya isu masalah. Jadi ini kaitannya dengan agenda 4 adalah sudah diberikan pengetahuan dan sudah paham ya Bapak Ibu tentang mencari isu masalah. Nah, diharapkan dengan agenda 1 ini Bapak Ibu sudah paham untuk mencari isu masalah. Karena ini dikaitkan dengan pembelajaran agenda 4. Ya, bagaimana mengidentifikasi dan deskripsi isunya, semua berdasarkan data, ya, fakta dan dampak. Kemudian untuk mencari isu mana yang nanti akan menjadi core isunya yang akan dicarikan solusi untuk pemecahan permasalahan yang ada dengan menggunakan APKL dan USG. Kemudian bagaimana untuk menganalisis isunya. Isu-isu itu misalnya mau strateginya apa? Gunakanlah misalnya fishbone atau SWOT atau yang lainnya yang Bapak Ibu biasa gunakan. Kemudian barulah kita membuat alternatif penyelesaian isunya. Nah, ini semua ASN berakhlak Bapak Ibu paham betul kan? Karena sudah buat tugas-tugas video dan sebagainya, pasti paham kan? Nah, saya ingin bertanya, satu aja orang yang jawab. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan koordinasi, karena kita kan tadi kita dengar sendiri, banyak yang belum melakukan koordinasi untuk mencari kira-kira nanti isu apa. Harus cari minimal 3 isu. Kita melakukan koordinasi. Nah, bagaimana kita, ya, Bapak Ibu ini kan sudah paham, sudah menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak ini. Coba, bagaimana Bapak Ibu menghadapi mentor untuk mencari isu-isu tadi dengan mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak? Siapa yang mau? Ayo. Kira-kira, oke, Pak Fensa. Nilai-nilai apa aja nih kalau mau ketemu Bapak atau Ibu mentor? Ya, izin. Untuk yang pertama mungkin bisa masuk ke semua core value ini bisa kita terapkan. Contohnya di berorientasi pelayanan mungkin kita bisa memberikan pelayanan bahwa kita harus selalu tersenyum, kemudian bagaimana melayani sesama manusia dengan baik, tidak membuat sakit hati, dan ini juga mungkin sesuatu bagian dari harmonis ya, bentuk persahabatan juga antar sesama teman-teman periset. Kemudian kita juga mungkin terlepas Bapak ini mentor kami memiliki kesibukan, kita juga harus adaptif. Mungkin kita bisa menyesuaikan jadwal beliau sehingga kita bisa menyesuaikan, dan juga tentu saja kita harus ada unsur kolaboratif ya, karena melibatkan dua belah pihak, dan juga kita dari segi kompetennya juga kita harus menguasai tentang isu-isu yang akan kita bahas. Jika kita tidak menguasai maka tentu saja
kita harus mendalami isu yang sama-sama dimengerti. Ya mungkin itu, dan juga untuk loyal tentu saja ini berhubungan dengan mungkin tanggung jawab kita sebagai CPNS, sehingga kita tidak juga harus akuntabel juga bahwa kita benar-benar melakukan koordinasi dengan mentor. Jadi tidak kita bilang ada koordinasi tetapi kenyataannya tidak melakukan koordinasi. Ya mungkin itu kalau dari pandangan saya. Terima kasih. Ya, jadi artinya kegiatan Bapak, Pak Vensa sudah mendapatkan 5 isu, sudah diskusi dengan menjalankan, mengaktualisasikan nilai-nilai beralat. Iya, keren kan? Jadi artinya semua semua kegiatan apapun ya, saya yakin bisa. Kecuali apa ya, misalnya adaptif gimana Pak? Tadi belum ngomong, belum Oh belum dengar. ya, untuk segi adaptifnya mungkin tadi saya mengangkat isu menyesuaikan jadwal. Contoh ketika si bapak mentor saya tidak bisa di hari ini, sehingga saya mencoba untuk beradaptif menyesuaikan jadwal saya dengan jadwal mentor. Mungkin seperti itu. Ya, luar biasa Pak Vensa. Nah, itu ya, teman-teman ya, berarti semua bisa ya, yakin bisa ya bahwa kita bisa melaksanakan, mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Baik, jadi ini sudah tahu semua, saya nggak perlu lagi ya. Ini karena tadi sudah mencontohkan kalau untuk melakukan koordinasi sudah paham betul Pak Vensa dan Bapak Ibu yang lain pastinya. Nah, sekarang tentang agenda 3 ya. Agenda 3 itu kan manajemen ASN sama satu lagi apa? Yang apa menuju smart Smart governance. ASN, Ya. ya kan? Nah, di dalam agenda 3 itu kan smart ASN menuju smart governance. Ya, semuanya dilarikan kepada birokrasi digital. Makanya tugas Bapak Ibu udah jadi pembuat video. Ya, tugas-tugas karena memang semua serba smart, semuanya serba digital. Nah, di sini kita larikan kepada manajemen ASN. Bapak Ibu punya tugas fungsi ya apa? Nah, kebetulan pada tahun ini kan Bapak Ibu ya baru jadi BRIN, jadi CPNS di BRIN, itu memang formasinya adalah untuk peneliti. Jadi tugas fungsi Bapak Ibu adalah sebagai peneliti. Nah, kalau fungsi ASN adalah melaksanakan kebijakan atau melaksanakan pelayanan publik dan pemerataan dan pemersatu bangsa. Lalu kaitkanlah dengan fungsi Bapak Ibu. Fungsi Bapak Ibu karena memang formasinya peneliti, jadi memang apa? Peneliti. Peneliti harus menghasilkan apa? Ya, melakukan riset dan menghasilkan inovasi-inovasi yang memang dibutuhkan. Ya. Jadi makanya outputnya Bapak Ibu adalah ya kan proposal yang untuk dapetin pendanaan ya sampai ke submit ya, layak submit kalau nggak salah, tapi itu kan ada di BRIN sendiri. Tahun lalu itu ini lebih berat lagi, yang tahun 2022 adalah KTI yang disubmit di jurnal yang bereputasi global. Itu lebih sulit lagi. Kalau ini kan diterima masih di BRIN juga kan, submit itu. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Nah, sekarang tentang apa sih agenda habituasi ya. Jadi di sini Bapak Ibu diminta untuk berpikir kritis untuk mencari isu yang ada dikaitkan dengan kepakaran Bapak Ibu. Jadi cari isu tuh harus bagaimana Bapak Ibu? Ya kita harus lihat dong sekarang ini bagaimana sih di Indonesia ini membutuhkan apa? Lihat visi, lihat misinya. Apa sih di unit kerja Bapak Ibu? Ya, apa yang diperlukan? Apa yang sedang aktual saat ini? Ya, ini harus berpikir kritis. Oke, Bapak Ibu, karena ini
apa proposal ya, proposal pendanaan. Jadi Bapak Ibu ini kan sama aja melakukan riset, ya kan? Jadi cari tadi sudah benar bahwa kita cari di studi-studi literatur itu apa yang kita mau cari itu apa, ya jangan yang sudah ada kan, tidak kan, nggak akan bisa, nggak akan lolos nanti di apa mencari pendanaannya, proposalnya, ya. Jadi semua itu dikaitkan dengan tugas Bapak Ibu dan kepakaran Bapak Ibu dan visi misi organisasi atau apa pasti punya tujuan ke kelompok risetnya, KRIS ya namanya. Kemudian menemukan gagasan solutifnya. Kalau sudah ditemukan isu, kemudian dengan ditemukan lagi core isu dari isu yang diperoleh seperti Pak Fensa, ada 5 isu, silakan. Lalu temukan core isu, mana yang paling urgent, mana yang dibutuhkan Indonesia saat ini, mana yang dibutuhkan menjadi keluaran dari unit kerja Bapak atau organisasi riset Bapak atau kelompok riset Bapak. Ya kan Pak Fensa? Kemudian untuk mencapai itu kita harus melakukan tahapan-tahapan atau kegiatan dan tahapan kegiatan apa supaya berhasil, ya, supaya proposal pendanaan kita berhasil, ya. Kemudian di situ semua kegiatan Bapak Ibu dan tahapan kegiatan itu harus Bapak Ibu aktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Tadi sudah ada contoh. Kalau Bapak Fensa mau melakukan koordinasi dengan mentor atau Bapak Ibu yang lain, sama pastinya harus ya pasti bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Ya, Pak Fensa tadi sudah mencontohkan. Ya, dengan senyum, dengan semua tanggung jawabnya ada, ya, dengan punya kompeten memperlihatkan bahwa saya sudah punya isu-isu ini karena saya sudah mencari, sudah studi literatur, sudah men-scanning ya lingkungan kerja yang ada di tempat unit Bapak Ibu. Oke. Nah, ini jadi semua ini adalah merupakan kendaraan dan tujuannya seperti di awal saya katakan Bapak Ibu harus menjadi apa? Peneliti yang berkarakter nilai-nilai dasar, ya. Nilai dasar berakhlak di sini ya. Lalu sekarang apa sih bedanya aktualisasi dan habituasi, ya? Tadi kan sudah dikatakan oleh saya bahwa habituasi itu adalah apa? Kebiasaan, ya. Kalau aktualisasi ini Bapak Ibu semua sudah dapat nih mata pelatihan tuh semua teori-teori, lalu Bapak Ibu konstruk ya menjadikan apa Bapak Ibu melakukan aktualisasi dalam semua kegiatan, ya. Ini menjadi nyata, ya. Sudah dicontohkan ya tadi Pak Sensa, jadi nyata ya teori-teori tersebut sudah dilakukan. Nah, kemudian kalau habituasi apa Pak? Nah, kalau habituasi, kalau Bapak Ibu sudah paham, sudah melaksanakan ya internalisasi, kemudian mengaktualisasi, dan ini jadinya apa? Jadi kebiasaan, jadi habituasi. Jadi semua Bapak Ibu nanti udah biasa bahwa semua kegiatan itu harus melakukan nilai-nilai berakhlak, ya. Jadi itu akan tercapai semua dengan baik. Ya, jelas ya Bapak Ibu sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanya. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus melihat. Jadi Bapak Ibu ya, LASAR ini diwajibkan. Ini merupakan masa percobaan CPNS. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu harus ikut karena harus dapat sertifikat LASAR. Oleh karena itu, kalau sudah dapat sertifikat, C-nya nanti hilang kan? Ya kan? Jadi ini memang
harus dilakukan. Nah, Latsar ini aktualisasinya nanti setelah rancangan aktualisasi kan Bapak Ibu aktualisasi di tempat kerja. Itu selama masa 30 hari. Tapi Bapak Ibu buat rancangan dulu. Rancangan aktualisasinya seperti apa, tujuannya apa, ya kan? Terus nanti dilaksanakan bagaimana jadwalnya, laksanakan selama di tempat kerja 30 hari, ya. Nanti di situ baru terlihat setelah ini merupakan rancangan. Setelah 30 hari nanti Bapak Ibu bisa membuat laporan aktualisasi dengan membandingkan rencana sama pelaksanaan implementasinya seperti apa. Bisa saja ternyata Bapak sudah merancang bahwa keterkaitan aktualisasi dengan mata pelatihan nilai-nilai dasar berakhlak pada pelaksanaannya sudah disebutkan tuh ada 7 setiap kegiatan. Lalu ternyata dalam pelaksanaan implementasinya ternyata nggak bisa 7 atau kebaliknya ya ada 5 ternyata pada implementasinya bisa 7. Semua nilai-nilai dasar itu bisa berjalan, ya. Jadi di sini akhirnya Bapak Ibu menjadi seorang PNS yang profesional, ya, karena punya karakter itu. Kemudian kita strateginya. Nah, Bapak Ibu, saya harus menjelaskan ke Bapak Ibu, ya, karena supaya Bapak Ibu jelas mengerti bahwa coaching hari ini adalah Rabu 15 Mei sampai dari pukul 13 sampai 14.30. Masih jam berapa sih? Jam 3. Masih lama ya. Jadi kita tenang. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu, ini kan tadi saya sudah ngajari tentang pembulatan ya, keterkaitan agenda. Terus saya sudah mengecek komunikasi kunci dan mentornya ya. Nah, di dalam pelajaran hari ini Bapak Ibu harus memiliki 3 isu ya. Terus mulai menuliskannya dalam rancangan aktualisasi. Nanti saya kasih lihat bagaimana itu format rancangan. Nah, kemudian dari 3 isu minimal ya, ini 3 isu. Kalau 5 isu juga silakan, tidak apa-apa. Lalu tentukan 1 isu dengan APKL dan USG. Kemudian nanti Bapak Ibu ada tugas dari saya untuk mengerjakan ini ya, mengerjakan ini. Jadi nanti pada Selasa 21 Mei Bapak Ibu memaparkan ya, bahwa sampai ke core isu. Jadi isu yang keluar yang dipilih itu isu apa dengan teknik analisisnya APKL dan USG, dan menuliskannya dalam ya, di sini ditulis menuliskannya dalam rancangan aktualisasi. Jadi kita nyicil supaya apa? Supaya Bapak Ibu pada waktu pas kita seminar, Bapak Ibu udah siap semuanya. Ya, jadi harus dicicil. Makanya hari ini juga Bapak Ibu harus membuat berkoordinasi, membuat isu, 3 isu semua sudah ngebayangkan ada, lalu koordinasikan dengan siapa mentornya masing-masing. Nanti yang hari keduanya kita tanggal 21 Mei ini Bapak Ibu saya minta untuk memaparkan hasil yang hari ini ya, memaparkan. Kemudian karena ini ternyata memang masih banyak yang belum memastikan kepada mentornya ya, core isu yang Bapak udah buat tuh ya, serta kemudian baru kita menganalisis isunya. Kan kita udah dapat core isunya nih, isu yang dipilih ya, gagasan isu yang akan dipilih, kemudian dilakukan analisisnya. Mungkin analisis misalnya dengan SWOT supaya Bapak Ibu strateginya tuh seperti apa, langkah-langkah yang akan dilakukan seperti apa. Itu bisa untuk gagasan kreatif Bapak Ibu nanti ya. Nanti gagasan kreatif ini ya itu minimal 4 kegiatan minimal, karena angka terendah yang dibilang baik itu adalah 4 kegiatan. Tapi saya tidak mau 4 karena saya ingin koci-koci saya ini dapat nilai lebih dari 7.
ya kan? Jadi saya minta lebih dari 4. Boleh 5, boleh 6. Ya. Kemudian dari masing-masing kegiatan, itu nanti ada tahap kegiatan minimal 3. Jadi ingat ya Bapak Ibu, kalau kegiatan itu jangan kegiatannya kata-katanya yang udah nggak bisa dikembangkan ya. Karena apa? Karena satu kegiatan ada tahapan lagi. Ya, ada sub kegiatan, tahapan kegiatan minimal 3. Dan semua kata kerja ya, karena kegiatan. Ya, lalu tuliskan dalam rancangan aktualisasi. Ya, kemudian nanti bimbingan yang ketiga, kan sudah Bapak Ibu sudah menulis gagasan kreatif yang tadi minimal 4, terus tahapannya, terus nyusun di matrik. Nah, kemudian tambahkan di sini nanti yang keterkaitan. Jadi nanti ada menyusun tabel, bentuknya tabel matrik rancangan aktualisasi yang memuat keterkaitan dengan substansi mata pelatihan berakhlak pada setiap kegiatan dan tahapan kegiatan, kemudian juga tusi, tujuan organisasinya dan penguatan nilai-nilai organisasinya. Kemudian ini lanjut. Nah, kemudian pada pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja yang tadi saya katakan ada sebulan ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi coach itu memantau, memotivasi, berdiskusi. Dan jangan lupa ada report, ada laporan mingguan yang harus dimasukin ke LMS Kolabjar. Jadi kalau tugas-tugas yang dari saya yang per tugas tadi itu tidak masuk di dalam LMS Kolabjar, jadi melalui WAG atau email saya. Kalau risih melalui WAG karena kebaca dengan teman-teman, lebih amannya email silakan. Nanti waktunya kita kita rundingkan ya waktunya. Kemudian ini kan kalau sudah sebulan nanti baru buat laporan aktualisasi. Laporan aktualisasi itu rencana nanti dibandingkan dengan implementasinya itu juga harus ada. Kenapa berbeda? Mungkin Bapak Ibu sudah menulis tanggal untuk melakukan koordinasi dengan mentor tanggal A, tapi kenyataannya karena mentornya sibuk jadi berubah. Nggak apa-apa, tetap, tapi kita secara jujur ya berubah, tapi ada alasannya kenapa? Karena mentornya mungkin sedang ke luar negeri atau apa gitu ya. Jadi atau ya sedang apa gitu, pokoknya ada alasannya. Nanti setelah itu ada bimbingan laporan ya 5-6, kemudian baru ada evaluasi laporan aktualisasi 7 Agustus ya. Nah, Bapak Ibu ingat ya, kalau di laporan aktualisasi ya semua harus ada bukti. Bapak Ibu melakukan pertemuan dengan mentor. Nanti ada formatnya. Kemudian ada tanda tangan mentor. Iya benar, buktinya ini. Ada fotonya. Jangan lupa. Kadang-kadang Bapak Ibu lupa dengan itu. Susah loh Bapak Ibu kalau lupa. Ya, jadi ini kejujuran yang diperlukan di sini. Kemudian, nah saya ingin memberikan ke Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini kemana sih kok nggak bisa dipindahin? Ini laporan rancangan aktualisasi. Ini ada bab 1, bab 2, bab 3, dan 4. Sengaja saya di awal untuk Bapak Ibu jelas nanti tujuannya apa sih. Ya. Nah, di sini kita abaikan dulu nih yang bab 1 ya. Karena kita fokus ke bab 2 dulu. Bab 2 yang tugas saya sampaikan tadi kan mengidentifikasi isu. Isunya ada isu ke-1, isu kedua, isu ketiga. Nanti penentuan core isu yang menggunakan APKL dan USG. Nanti saya kasih tahu bagaimana itu. Kemudian gagasan pemecahan masalah. Gagasan pemecahan masalah ini, core isu yang dipilih itu, kemudian kita cari ya, apa sih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ya dengan tahapan-tahapan kegiatan supaya tercapai ya, tercapai. Jadi
Silakan melakukan koordinasi. Ya, pertama pasti melakukan koordinasi dengan mentor. Lalu tahapannya dengan koordinasi dengan mentor tuh apa aja? Ya pasti Bapak Ibu sudah buat apa gitu kan. Lalu disampaikan ke mentor. Lalu kedua apa, ketiga apa. Ya, di situ jelas. Kemudian nanti bab 3-nya ada rancangan aktualisasi. Nanti saya kasih lihat matriknya ya, format membuat rancangannya. Kemudian jadwal nantinya apa. Ini kan baru rencana. Ini semua baru rencana. Setelah, ini ada di bawahnya referensi. Ya, referensi tentu semua ada referensinya ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi ini tadi pengertiannya yang sudah saya jelaskan semua ya, bahwa isu ini kan benar-benar hangat, sedang aktual, sedang dibicarakan banyak orang. Ya, Bapak di sini harus dapat itu gapnya atau penyebab masalah itu apa. Nah, penyebab atau gap atau kesenjangan itulah yang menjadi isu yang utama yang akan dipecahkan. Ya, nanti identifikasi isu minimal 3, deskripsikan, tetapkan core isu. Kemudian nanti buat rumusan isu. Ya, rumusan isu itu isu yang akan jadi masalah itu, kemudian disebutkan rumusannya itu dengan lokus dan fokusnya di mana. Kemudian temukan penyebab isu. Ya, jadi tadi kan kondisi saat ini baru permasalahan. Penyebabnya apa? Penyebab itulah yang harus dicari, ya kan, dicari solusinya. Baru nanti gagasan kreatif. Jadi gagasan kreatif ini sesuai dengan Bapak Ibu ya, tugas fungsi Bapak Ibu dalam manajemen ASN. Tugas Bapak Ibu itu sebagai apa, peneliti. Nah, bagaimana Bapak Ibu outputnya mau buat proposal, pendanaan. Nah, langkah-langkahnya itu apa? Kalau mau jadi proposal, ya kan? Misalnya apa tadi tuh yang pertama adalah mencari, ya kan? Sedang ini apa? Kita lihat kepada literatur, kita studi literatur. Kira-kira apa yang harus dicari dan yang belum ada pastinya. Karena untuk dapat dana kan. Nah, disinilah Bapak Ibu ya. Jadi ini semua kondisi saat ini itu di pendahuluan sudah harus dibuat. Harus dibuat lalu berdasarkan data dan fakta. Ya. Kemudian konsultasikan dengan mentor. Ya, di sini Bapak Ibu harus sesuai tusi jabatan Bapak Ibu sebagai peneliti, terus juga tusi unit kerja dan tusi organisasi. Jadi jangan semau-maunya, ini harus berdasarkan ini, ya, karena karena Bapak mentornya itulah yang menjadi role model Bapak Ibu semuanya. Ya, di sini jelas ya Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan bahwa semua apa yang tadi saya sudah ngomongin semua ada di sini. Ya, bahwa ini kontribusinya ada untuk pencapaian visi, misi, tusi dan tujuan organisasi dan paling kecil kelompok riset. Kalkulusnya kan yang paling kecil kan. Nah, oke. Sekarang, nah ini tadi ya, mengulang kembali kaitan semua agenda. Ya, nah agenda 1 Bapak Ibu sudah mendapatkan ini ya, betul kan? Ya, lalu setelah mencari isu dengan teknik USG itu atau teknik analisis isunya untuk mendapatkan strateginya atau gagasan kreatifnya dengan pakai SWOT supaya dapat apa sih yang harus dilakukan, lalu diuraikan dalam kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan. Nah, masing-masing kegiatan atau dan tahapan kegiatan itu ada output-outputnya Bapak Ibu. Ngerti nggak? Jadi misalnya melakukan koordinasi dengan mentor. Apa outputnya? Laporan koordinasi.
Ya kan? Isinya apa? Oh, poin-poin masukan dari Bapak mentor atau Ibu mentor tuh apa? Outputnya kan laporan. Melakukan studi literatur. Apa outputnya? Outputnya apa? Ya hasil dari studi literatur apa? Bapak Ibu membuat berapa literatur misalnya kan? Dapat 10 literatur tentang ini. Ya. Nanti buktinya apa? Buktinya itu ini aja di print apa namanya? Print screen apa? Judul-judul itunya, judul-judul artikelnya. Kita studi literatur kan, ngumpulin artikel-artikel dari jurnal atau dari buku atau apa. Nah itu dikumpulin. Jelas ya? Terus nanti membuat proposal, menyusun proposal. Nah berarti apanya? Outputnya? Ya proposalnya kan? Kegiatan-kegiatan ini semua adalah kata kerja. Tahapan kegiatan juga kata kerja. Dalam kegiatan-kegiatan ini atau tahapan kegiatan, gunakanlah nilai-nilai dasar berakhlak. Aktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Sampai di sini jelasnya. Ada yang mau bertanya? Kalau jelas kita lanjut ya. Karena kita terpaku dengan 2 JP ya. Sampai 14.30. Tapi kalau ada silakan ya. Kalau sudah jelas kita lanjut. Nah ini juga ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa langkah pertama, langkah kedua nanti merancang, dapat bimbingan, lalu seminar rancangan. Ya. Nah, kalau saya dari 1, 2, 3 silakan karena kita sudah membentuk WAG, silakan kita diskusi. Kita ada yang mau ditanya silakan. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan itu buat semua berlaku ya. Kemudian nanti ada seminar ya. Seminar rancangan apa yang sudah Bapak Ibu buat, terus nanti sebulan melaksanakan aktualisasi, dapat bimbingan, terus menyusun laporan, baru seminar laporan aktualisasi. Ya, jadi Bapak Ibu harus ingat kalau coach ya tugasnya ini mendampingi ini semua. Ya, bagaimana cara mencari isu, bagaimana merancang, sampai bagaimana membuat laporan aktualisasi. Tapi kalau substansinya proposal kan outputnya kan, itu adalah tugas mentor. Saya kan bukan di bidang Bapak Ibu. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Saya tidak akan ngurusin itu kalau substansi itu ada di mentor. Ya, tapi mentor itu ya tadi seperti tadi bahwa semua kegiatan itu harus ada bukti-buktinya. Jadi bukti-buktinya mentor tanda tangan bahwa iya benar ini notulanya dari hasil apa koordinasi dengan mentor. Ya betul, gitu. Semuanya ada ya. Oke, sekarang nah ini pokok-pokok pertanyaannya. Jadi sebenarnya Bapak harus mencari isunya apa? Core isu yang mau dicari solusinya apa? Kegiatan kreatifnya apa? Bagaimana tahapannya? Ya, apakah tahapan ini, tahapan yang sudah di Bapak Ibu lakukan akan menyelesaikan isu, ya, menjawab isu dan menghasilkan apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian apa semuanya sudah diaktualisasikan, semua proses pelaksanaan kegiatan dan tahapan kegiatan. Ya, gimana caranya? Ya, itu harus. Terus ini yang saya bilang tadi. Jangan lupa Bapak Ibu harus membuktikan telah terjadi aktualisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, ini. Dan juga semua bukti-bukti itu harus ada. Nah, sekarang kalau bagaimana ini caranya untuk mencari isu? Ini kan, nanti menapis, alternatif, dan mendalami. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, kan tadi semua saya rasa udah mulai men-scanning, ya. Men-scanning kondisi yang ada ya di kepakaran Bapak Ibu yang ada sesuaikan dengan visi misi tujuan dari organisasi
ya, sampai tujuan dari kelompok riset Bapak Ibu itu apa? Itu harus, ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus peka, ya, kondisi saat ini itu seperti apa, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu cari kondisi saat ini seperti gini. Lalu sebenarnya masalahnya apa sih? Kok jadi kondisinya seperti ini? Ya, masalah itu penyebab dari kondisi saat ini seperti ini, penyebabnya apa? Oh, karena belum ada ini. Nah, kalau belum ada, ya, misalnya penggunaan apa ya, penggunaan karbon dioksida masih kurang atau apa gitu kan. Oh, berarti ini yang harus dicari, penyebabnya adalah ini. Nah, ini penyebab itu merupakan suatu gap atau kesenjangan. Jadi ini harus dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya, ya, yang harusnya seperti apa. Di sini diperlukan kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk di sini, untuk mencari nih yang tugas hari ini di sini ada, ini tabel saya buatin. Ada nomor, kondisi saat ini, ya, kondisi saat ini yang terjadi itu seperti apa. Terus sebenarnya penyebabnya itu apa? Gapnya. Lalu yang diharapkan seperti apa? Kalau dampak di sini adalah dampak kalau permasalahan gap ini tidak diselesaikan, dampaknya seperti apa? Nah, di sini nanti ada 3 isu kan, minimal. Silakan kalau lebih. Jelaskan untuk pengertian di slide ini adalah ini ya. Oke, kalau ada yang nggak ngerti, silakan ya Bapak Ibu. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi, untuk mencari 3 isu itu, apakah isu ini benar-benar aktual, halayak, problematik, ya, problematika, atau layak. Jadi aktual nih, wah sedang lagi banyak dibicarakan orang, ini benar-benar isu yang harus terjadi, yang harus dipecahkan. Misalnya ya, isu itu sekarang ini apa, energi terbarukan harus dengan nikel misalnya tidak dengan apa, emas atau dengan apa gitu, tidak. Ternyata orang lebih condong ke situ. Berarti ini benar-benar aktual. Kemudian halayak, ini benar-benar menyangkut hajat orang banyak nggak sih? Oh iya, ternyata ini menyangkut. Lalu problematika, kalau problem ini nggak diselesaikan, ini kan semakin kompleks. Makanya ini mendesak, harus dicari dari 3 isu tadi yang Bapak Ibu peroleh itu. Jadi ini layak, ini realistis, ini pantas untuk dicari pemecahan masalah. Sebenarnya bisa saja loh Bapak Ibu, 3 isu itu semuanya butuh untuk dipecahkan persoalan itu. Karena ini semua isu permasalahan yang harus dicari solusinya. Tapi kita kan butuh satu, yang pertama itu harus apa? Oke, jelas nggak Bapak Ibu? Lanjut ya. Nah, ini contoh teknik APKL. Ya, ini bukan APKL ini. Ini kan aktual kehalayakan. Ini AKPL. Nah, salah. Oke, jadi ini isu nih, Bapak buat tabel ini. Kan tadi sudah tuh ada tabel kondisi saat ini yang secara makro, kemudian ada penyebab tuh gap yang harus dicari solusinya, ada kondisi ke depannya mau apa, kemudian dampak kalau tidak diselesaikan, tadi sudah buat kan, lalu kita mau cari kan isu 3, atau misalnya tadi Pak Vensa sudah dapat 5, oke masukin, oh isu 5 ini, isu A aktual nggak, ya kan, kehalayakan nggak, problematika nggak, layak nggak. Nah, oh ini memenuhi, ini tidak memenuhi. Oh ternyata yang paling memenuhi syarat hanya D misalnya, atau semua tidak memenuhi, berarti harus cari lagi nih yang benar-benar aktual apa. Ya, jelas ya.
Nah, kalau misalnya, oh ternyata yang memenuhi syarat ada 2. Oke, nggak apa-apa. Cari lagi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa bisa ini. Kemudian setelah AKPL, gunakan. Ini yang mana ini benar-benar urgensi nggak dengan USG? Ya, ini benar-benar sedang dibutuhkan oleh negara Indonesia, oleh pemerintah. Misalnya kayak gitu ya. Nah, oh ini benar-benar serius ini kalau nggak diselesaikan habis kita, kehilangan kita bahan bakar kita. Misalnya gitu kan. Kalau didiemin ini bertambah kompleks ini permasalahannya. Nah, ini pakai isu 1, isu 2, isu 3, tuh USG-nya, terus nilainya dan peringkat kualitasnya seperti apa. Ya. Nah, nanti kemudian dari hasil kan dapat core isu ya, isu utama yang akan dicari solusinya. Kemudian bagaimana menganalisis isu? Silakan Bapak Ibu menggunakan teknik apa? Mau pakai SWOT silakan. Karena dari SWOT itu kan ada strategi-strateginya ya. Nanti mana strategi paling yang paling Bapak Ibu ingin gunakan? Ya bisa juga dengan fishbone atau mind mapping atau apa yang Bapak Ibu biasa gunakan. Nah, ini contohnya mind mapping. Ini untuk fishbone ya. Jadi ini penyebab kalau fishbone ada di duri-duri ikan ini. Kalau yang akibat ini ada di kepalanya. Kemudian kalau pakai SWOT ya, Bapak Ibu pasti sudah pernah menggunakan SWOT ya. Tapi silakan kalau mau pakai yang lainnya. Nah, sekarang penugasan ya. Masih banyak waktu. Cari ya, ini yang tadi saya sampaikan di slide berapa tuh. Bapak Ibu harus cari 3 isu. Minimal, silakan mau 5 juga nggak apa-apa. Carilah minimal 3 isu berkaitan dengan bidang keilmuan atau kepakaran Bapak Ibu. Ya, tadi kan sudah Bapak Ibu saya di perkenalan tadi sudah tahu kan masing-masing tuh pusat riset apa atau organisasi riset apa dan kepakarannya di bidang apa ya sudah dapat. Kemudian tentukan core isunya yang menjadi isu yang akan dipecahkan, isu yang menjadi prioritas dengan tadi. Jadi ini harus pakai ya USG dan APKL. Jadi APKL dulu tuh Bapak Ibu ya, bahwa isu ini benar-benar aktual ya, benar-benar khalayak, benar-benar problematika dan benar-benar layak. Kemudian baru yang urgentnya yang mana ini. Gitu. Kemudian analisis dengan teknik analisis. Terserah Bapak Ibu mau pakai apa ya, yang biasa Bapak Ibu gunakan. Nah, terus baru gagasan kreatifnya. Nah, ini semua harus konsultasikan dengan mentor. Ya, menulis dan kemudian tulis dalam semuanya itu mulai tulis dalam rancangan aktualisasi. Jadi Bapak Ibu tidak mubazir, waktu tidak habis ya dengan menuliskan dalam rancangan aktualisasi. Nah, pertemuan mendatang 21 Mei Bapak Ibu semua memaparkan. Setelah memaparkan nanti saya akan berikan bagaimana membuat matrik, membuat gagasan kreatif dan lain-lain. Tapi yang pertama ini dulu. Nah, kita sepakat nih Bapak Ibu. Kan pertemuannya 21 Mei. Itu pagi ya? Saya lupa 21 Mei itu pagi apa sih? 21 Mei itu jam 9 pagi. Nah, maksimal tanggal berapa ini Bapak Ibu mau mengirim ke saya bisa melalui apa tuh WAG atau internet internet apa email ya, apakah kapan kira-kira? Izin memberikan saran. Jika Ya silakan. hari Senin apakah boleh?
dikarenakan masih ada tugas dari Agenda 3, deadline-nya hari Jumat juga. Waduh, banyak. Agenda 3 masih udah ada ya, masih ada ya tugasnya ya. Oke, kalau gitu Senin aja ya. Senin tapi jangan terlalu sore aja ya. Jam 3 gitu ya. Ya, siap. Supaya saya bisa baca. Kalau udah malam biasalah suka cepet tidur. Cepet tidur. Oke ya. Jadi nggak jam 23.59. Kapan bacanya kalau 23.59 besoknya kita pertemuan. Setuju ya Bapak Ibu? Apa yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya Apakah lagi terkait boleh? laporan koordinasinya ini, apakah ada template-nya atau terserah kita ingin membuat laporannya seperti apa? Yang penting ada tanda tangan dari mentor kita. Oh iya, jadi gini, kan misalnya Bapak Ibu bertemu dengan mentor. Bertemu dengan mentor itu buktinya apa? Notula hasil hasil apa hasil koordinasi kan notula ya namanya ya. Ya kan? Nah, eh, laporan koordinasi atau notula, ya tulis saja poin-poin apa yang dibahas, kemudian apa masukan beliau, nanti di bawahnya ada bukti tanggal sekian, nah, apa tanda tangan bapaknya, dengan tanda tangan bapak juga, peserta kiri dan kanannya. Itu aja bebas aja, yang penting ada, ya. Ya, baik. Terima Oke. kasih banyak. Ada lagi? Semua sudah Aku berarti paham? berarti laporan Ya. koordinasi yang disebutkan sama Pak Femsa itu dimasukkan sekalian dengan tugas yang ini ya Bu ya, atau gimana? Iya, iya. Oke. Masukin nantinya tuh jadi apa? Tapi itu hanya lampiran. Ya, Mm-mm. baik. Nantinya di akhirnya. Tapi Baik. maksud saya jangan sampai kita kelupaan. Kadang-kadang teman-teman kalau nggak diingetin dari awal lupa. Wah, kalau lupa itu kan susah sekali Bapak Ibu. Ya kan kita mau ini lagi ngarang-ngarang lagi. Ya. Kan susah mencari tanda tangannya itu. Terima kasih Bu. Jadi itu nggak usah dibuat pusing ya. Nggak usah dibuat pusing kan misalnya memang benar kok kita ketemu ada fotonya ya. Ada fotonya setiap pertemuan, setiap kegiatan tuh ada fotonya. Kan cuman ini fotonya benar ketemu. Kan kejujuran yang kita minta Bapak Ibu bahwa ini ada fotonya kok bukti. Terus udah gitu notulanya bahwa poin-poin yang dibicarakan adalah A, B, C. Kemudian masukan dari Bapak mentor atau Ibu mentor adalah A, B, C. Jadi itu fakta, benar. Nggak ada mengarang. Ya. Nah saya, ada lagi yang mau ditanyain? Saya mau stop share, saya pengen ngeliatin ini. Masih ada yang mau ditanyain nggak, Bapak Ibu? Sambil saya mau kasih lihat format rancangan ya, supaya kenapa walaupun di awal, tapi Bapak Ibu sudah tahu kemana nanti. Karena kalau kalau nggak dikasih tahu itu Bapak Ibu nanti ini maksudnya apa sih gitu kan? Saya ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait yang sudah saya paparkan? Artinya sudah jelas ya kalau nggak ada. Oke, saya stop share, saya pengen liatin yang ini. Format rancangan. Nih, sudah terlihat nggak? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu? Nah, nanti kan Bapak itu kalau untuk LAN ya, jadi untuk kami Bapak Ibu itu ada dua laporan, laporan rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi pelaksanaan aktualisasi. Yang pelaksanaan aktualisasi itu yang 30 hari di tempat kerja. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini seperti itu. Jadi nanti judulnya itu judul Bapak Ibu kan nanti dapat isu tuh core isunya apa ya. Tapi Bapak Ibu ingat ya, kalau buat isu itu pasti kalimatnya adalah negatif. Ya kan? Negatif
positif ya. Kemudian judulnya itu nanti Bapak positifin tuh. Dan dari rumusan isunya yang nanti core isunya apa yang dipilih. Kemudian harus ada lokus dan ada fokusnya. Jadi lokusnya di mana, fokusnya itu ya ini Bapak penelitian apa namanya penelitian judul yang Bapak Ibu mau cari solusinya itu. Jelas ya? Kemudian nanti kan di sini disebut ya nama Bapak, NIP, jabatan, instansi. Ini semua. Nah, ini nanti ada lembar pengesahan ya. Nama, jabat, nanti di sini ada quotes-nya, ada menyetujui mentor ya. Nah, nanti ada kata pengantar. Ini nanti belakangan, tapi tugas yang utama dulu kita buat di bab 2 ya. Nanti kalau bab 1 ya, ini kan nanti Bapak Ibu tujuannya mau buat apa kan kita peroleh dari sini. Ya, makanya kita buat ini dulu, dapat core isu apa baru tujuannya apa. Ya. Jadi di sini nanti latar belakang tuh isinya adalah Bapak Ibu sebagai peserta lasar ini jembrengkan maksudnya tuliskan Bapak Ibu itu sebagai apa? Sebagai peserta lasar yang merupakan kewajiban Bapak Ibu menurut peraturan atau ketentuan berapa gitu loh. Terus dicari di situ, kemudian ceritakan tuh Bapak Ibu ada di pusat riset apa ya. Kemudian diberitahukan permasalahan makronya yang ada di situ seperti apa. Kemudian tujuan dan manfaatnya. Kemudian organisasinya ini dari organisasi yang tertinggi dari BRIN-nya ya. Dari BRIN, visi misinya, tujuan organisasinya sampai pada tujuan apa namanya? Tugas fungsi Bapak Ibu sebagai peneliti itu apa, jabatan Ibu apa, tugasnya apa, itu sampai situ ya. Kemudian nanti baru ini makanya saya bilang ini belakangan setelah Bapak Ibu peroleh core isu. Karena nanti core isu ini kan jadi tujuan kan. Ya, tapi nggak apa-apa mulai dibuat ya kalau sudah agenda 3 selesai, ayo. Supaya apa? Karena Bapak nanti kan repot ya, sibuk dengan membuat proposal. Proposal pendanaan kan banyak juga kerjaannya. Jadi saya sebagai coach ingin membantunya Bapak Ibu, gunakanlah, manfaatinlah waktu yang ada sebelum sibuk dengan itu. Jadi silakan Bapak Ibu ya, identifikasi isu ke satu tuh apa, kedua, ketiga, terus penentuan core isu dengan tadi ya KPUSG dan APKL, terus gagasan pemecahan masalah. Gagasan pemecahan masalah ini kegiatan dan tahapan kegiatannya, terus nanti rancangan aktualisasi, jadwal pelaksanaan dan referensinya. Ya, semua kan harus ada referensinya. Nanti ada daftar gambar, daftar tabel. Saya ngelihat waktu nih 12.30. 12.30, 14.30. Saya nggak mau lebih. Nah, di sini kan. Jadi saya menulisnya gini. Berisi uraian tentang ketentuan peraturan wajib lulus pelatihan dasar CPNS. Jadi ketentuan inilah yang Bapak Ibu ya ada peraturannya kan untuk ikut lasar. Kemudian baru ngejelasin kondisi faktual. Tapi kondisi faktual dari bidang-bidangnya masing-masing ya, kepakaran Bapak Ibu yang akan dicari solusinya. Ini secara makro aja ya di sini ya. Nah, kemudian nanti kan di bab 2-nya baru secara mikronya. Nah, ini nanti ada tujuan umum, tujuan khusus, manfaatnya apa. Manfaat ini harus kepada manfaat untuk unit organisasi apa. Manfaat buat peserta lasar apa. Manfaat bagi stakeholder apa. Ya, kemudian profil organisasi. Ini tadi ya yang saya jelaskan bahwa visi misi, nilai organisasi, tujuan dan sasaran unit organisasinya.
Kemudian uraian struktur organisasi ini harus ada ya Bapak Ibu. Nah ini terus tugas fungsinya nanti. Kemudian bab 2. Nah ini yang sudah tugas tadi saya sampaikan. Ini ya Bapak Ibu ya, identifikasi isu 1 misalnya kondisinya kondisi saat ini permasalahannya apa, ya kan? Terus cari penyebabnya apa. Ini harus ada datanya ya. Kemudian dampaknya jika tidak diselesaikan apa. Nah, kemudian ini untuk agenda 3 kan tentang manajemen ASN dan smart ASN ya, terkait dengan tugas dan peran peneliti. Kan tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu tugas ASN itu apa? Pelaksana kebijakan, kemudian pelayanan publik dan pemersatu dan mempererat bangsa. Jadi kaitkanlah dengan fungsi Bapak Ibu. Jadi tolong ya Bapak Ibu camkan, jangan mencari isu yang kaitannya memang benar sih, misalnya sarana prasarana untuk laboratoriumnya masih kurang atau apa ya sulitnya atau menunggu itu loh yang sistem layanan apa Pak? Oh, jadi saya lupa. Ya kan itu menunggu Elsa, waktu. Ya, itu jangan kayak begitu ya. Ya, itu bukan itu. Jadi langsung kepada kepakaran Bapak Ibu untuk bidang apa tadi. Ya, misalnya ahli di bidang kesehatan yang mau dicari ini sebenarnya apa? Misalnya saya mau melakukan ini isu banyak ini. Saya mau melakukan penelitian terkait apa ya? Yang A, ini misalnya apa tuh energi kebaruan, mau pakai nikel apa mau pakai nuklir apa mau pakai apalagi sih? Misalnya apa namanya? Emas atau apalah gitu kan. Nah, itu jangan yang satu tentang penelitian, yang satu tentang wah apa karena saya nemuin itu kemarin waktu tugas-tugas di agenda berapa ya, agenda 2 ya, itu ada yang itu tapi satunya lagi apa kesulitan mendapatkan colokan listrik. Nah kan nggak gitu, itu kan bukan urusan Bapak Ibu sebagai peneliti, itu urusannya biro kapuk, biro umum di tempat Bapak itu pasti ada yang ngurusin itu kan, apa namanya sesdep apa sih, apa tuh yang kalau ngurusin tentang kayak gitu-gitu. Jangan itu ya. Kemarin saya di agenda 2 saya ada yang buat itu. Saya bilang bukan itu. Memang sebenarnya tidak salah karena itu mendukung untuk apa tuh? Mendukung untuk kerja Bapak kan, untuk kinerja Bapak Ibu. Tapi kan Bapak Ibu sebagai peneliti bukan tugasnya kayak gitu. Biar itu biro kapuk, biro umum. Ada dari masing-masing pusat riset yang ngurusin itu ya. Isu kedua ketiga seperti itu, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, identifikasi isu dengan membuat tabel ini. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, gap ini penyebab kondisi saat ini. Jadi yang harus dicari yang merupakan core isu itu, isu-isunya itu ada di mana? Di gap ya. Yang akan dicari solusinya kan ada di gap, betul nggak? Ya kalau ini kan kondisi saat ini secara makronya tuh ya. Nah, kalau dampak ini kalau penyebab ini nggak dicari solusinya, dampaknya jadi apa? Nah, ini semua tiga-tiganya menurut Bapak Ibu ini udah benar isu yang harus dicari ini tiga-tiganya. Tapi kan sekarang kita lihat lagi mana yang menjadi prioritas, core isunya mana yang harus dalam sebulan, ingat ya sebulan ya, Bapak Ibu itu cari itu mana yang harus dibuat yang memang benar-benar urgent, benar-benar lagi banyak membicarakan orang dan harus dicari solusinya. Jadi ini benar-benar harus berkoordinasi dengan para mentornya ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut kita ke penetapan core issue ya. Tadi saya udah di panjang lebar saya jelasin ya Bapak Ibu.
nggak usah diulang lagi. Nanti ini kan apa angka-angkanya sudah ada. Nah, kemudian kan dapat satu isu, kemudian baru menggunakan teknik analisis itu seperti fishbone atau SWOT atau mind map atau apapun yang biasa Bapak Ibu biasa lakukan, ya. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu, nanti ini tugas yang pertemuan berikutnya setelah selesai yang tadi itu, tugas yang sampai core isu tadi, kita lanjut ke sini, ya. Di sini nanti buat ini unit kerjanya apa, identifikasi isu yang tadi 3, terus isu yang diangkat itu yang core isunya, kemudian gagasan pemecahan ini dengan langkah-langkah tahapan yang akan Bapak Ibu lakukan. Misalnya kegiatan apa yang pertama, melakukan apa yang pertama sekali Bapak Ibu sebelum ketemu, apa mau ketemu dulu dengan mentor atau mau melakukan, karena kita untuk ketemu dengan mentor kan kita harus punya bahan juga kan, studi literatur atau apa kan punya kan. Nah itu silakan tahapannya, ini kegiatannya kan 1, terus ada jadi semuanya minimal 4, saya nggak mau buat saya minimal 5 karena saya mau angka Bapak Ibu bagus. Karena ada nanti saya cari, nanti saya kasih tahu. Kalau angkanya apa, kalau cuma 4 dapat nilainya sekian, tapi kalau lebih dari 4 dapat nilainya sekian. Nah, saya mau yang besar ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu semua. Karena kita nggak tahu, biasanya karena kita belum punya akreditasi, ada salah satu penguji dari LAN ya, atau penguji itu dari BRIN sendiri. Nah, kita apa namanya, kita nggak tahu ya, jadi harus benar-benar ini. Dan terus tadi saya bilang semua kegiatan tuh ada output, studi literatur, bertemu dengan apa, koordinasi dengan mentor, pasti ada outputnya kan, apa-apa kan, kata benda kan kalau output, kalau kegiatan dan tahapan kata kerja ya, menyusun gitu kan, apa, menyusun proposal, melaksanakan apa pertemuan misalnya kan, melakukan studi literatur, semua kata kerja. Lalu keterkaitan tadi ya, masing-masing ini ada keterkaitan dengan substansi mata pelatihan. Misalnya melakukan koordinasi. Pertama kita mengatakan apa? Dengan nilai-nilai dasar berakhlak, berorientasi pelayanan. Misalnya saya bertemu dengan Bapak mentor atau Ibu mentor dengan pertama-tama adalah melakukan apa sih, WA dulu beliau apakah ada waktu tanggal sekian jam sekian atau minta waktu kapan, yaitu dengan sopan ya kan, dengan sopan kan. Nah itu seperti itu kalimatnya Bapak Ibu, jelas ya. Kemudian kontribusi terhadap tusi atau tujuan organisasi. Nah, nanti dijabarkan tuh tujuan organisasi apa. Nah, ini semua berkontribusi nggak? Nah, pasti dan harus berkontribusi terhadap tugas fungsi Bapak kepada tujuan organisasinya. Pasti kan? Ya, Bapak Ibu. Kemudian tinggal 5 menit lagi sudah selesai ini. Oke, ya nanti di sini dihitung berapa. Kemudian nanti buat jadwal. Masing-masing tuh ada jadwal. Misalnya mulai Juli kan kita mulai di mana, di tempat kerja masing-masing 1 bulan mulai Juli kan. Nah di sini mau tanggal berapa ketemu dengan mentornya, mau tanggal berapa melakukan apa, membuat proposal dan lain-lainnya. Sampai yang terakhir Bapak Ibu harus sudah mengajukan apa namanya, proposal pendanaan ke mana dan sudah submit itu tanggal berapa. Kemudian baru buat laporan aktualisasi. Ya, tapi laporan aktualisasi tidak ditulis di sini. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanya, nanti referensi jangan lupa. Oke, ada yang mau ditanya di sini? Izin bertanya satu lagi, Bu, terkait
Untuk isunya Silakan. tadi kan minimal 3. Kemudian tadi itu untuk analisis yang permasalahan kan yang AKPL dan USG. Sedangkan untuk yang Ya. analisis permasalahannya apakah kita perlu menganalisis ketiganya atau hanya core isu saja? Nah, untuk itu kan kita sudah dapat nih core isunya tadi 1 kan, ya. Nah, itu yang Bapak Ibu misalnya mau pakai SWOT, misalnya mau pakai apa tadi? Apa yang ikan itu? Fishbone. Fishbone. Ya. Atau mau pakai apa silakan. Mind Itu map. 1 Ya. itu. Kan dicari penyebab-penyebabnya apa sih gitu loh. Nah, dari situ bisa juga itu untuk tahapannya, strateginya bagaimana ke depannya. Ya kan? Untuk itu. Jelas ya? Oke. Ada lagi? Ya. Ini saya Terima kasih stop. banyak. Ada lagi Formatnya Bu dibagikan, Arin? Bu. Formatnya dibagikan kan, Bu? Iya, ya format yang tadi nanti Ya. grup udah dibuat ya. Semua paparan yang tadi juga saya berikan di grup WAG. Emang udah dibuat? Bener. Apa nama judulnya? Sudah, Bu. Sudah Apa saya nama buat judulnya Apa? tadi. Sebentar. Wah, ada dia tempat saya yang baru. Nggak ada yang baru. Aktualisasi 1A Brin Latsar 2024. Aktualisasi 1A Brin. Oke. Iya. Nanti saya masukin di situ ya. Apapun yang Bapak Ibu mau tanyakan silakan. Nanti tugas-tugas itu tadi jam berapa kita sepakat? Hari Senin. Kita ketemu 21 kan? Berarti hari Senin jam 3 ya. Jam Siap. maksimal loh. Tapi kalau mau lebih awal silakan. Ya, Bapak Ibu ya. Semua nanti saya masukin di situ. Karena nggak pakai kolab jar, tapi pakai itu. Oke, sekarang 2:32. Lebih 2 menit Bu Andini. Baik, dari saya cukup sekian hari ini. Ya, mari kita sama-sama punya tanggung jawab ya untuk menyelesaikan ini. Jangan menunda-nunda. Karena makin menunda makin numpuk. Belum nanti buat proposalnya kan. Proposal pendanaan. Jadi silakan Bapak Ibu segera hari ini ya menghubungi mentor. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu sudah punya, jadi tinggal dibahas sama mentornya. Ya, tapi teori-teori tadi ya harus Bapak pahami. Ya, Bapak Ibu paham. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu ya, baik dalam perkataan ataupun sikap. Terima kasih, sampai ketemu lagi tanggal 21. Terima kasih dan silakan Pak Vinsa ya tadi ya untuk penutup. Ya, lapor peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 BRIN tahun 2024 telah mengikuti pembelajaran. Bubarkan. Laporan selesai. Bubarkan. Ya, baik, Oke. terima kasih banyak. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita foto dulu dong. Semua harus senyum.